UTS. Kita mau bahas apa ya? Kalau hemat saya sebetulnya sudah semua ya yang kita bahas di dalam materi menjelang UTS ya. Ya paling di pertemuan akhir sekarang ini kita coba saya coba menempatkan apakah ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, oleh teman-teman semua di sini ya, bahkan terkait dengan soal apa gitu ya. Cuma ya untuk mengawali itu ya kita coba dulu ya, kita lanjutkan soal yang kemarin ya, soal yang tahun 2018 yang kita kerjakan. Itu kan kita belum selesaikan, terutama di jurnal penyesuaiannya. Coba nanti kita lihat ya, sekilas ya, dan tidak semua karena saya lihat itu jurnalnya gampang. Ya, kita lihat sekilas dari soal 2018 tersebut, jurnal penyesuaian mana yang akan kita kerjakan, gitu ya. Nah, di sini langsung aja ya. Bentar, saya ada dua Zoom ini. Kalau yang pemeriksaan UTSPI itu nggak bisa dianggap sebagai pemeriksaan pendahuluan. Gimana? Boleh saya sampaikan ya, Pak Ketua. Jadi pada saat pengaduan itu kan memang jalurnya lewat SPI ya. Nah, mau tidak mau itu memang kita harus tangani. Kemudian biasanya itu dilaporkan dulu ke. Oke, ya. Saya coba share soal yang tahun 2018 ini. Ini 2019. Ya, ini ya. Kita lihat tanpa mengulang yang kita bahas kemarin. Ya, kemarin kita memang tidak seluruhnya kita selesaikan, tapi ya gampang lah ya. Kita lihat di sini langsung di keterangan untuk penyesuaian. Nanti nama-nama yang saya panggil diminta untuk menjelaskan jawabannya. Yang keterangan untuk penyesuaian yang pertama ya, ditemukan kesalahan pencatatan depreciation expense tahun 2016. Nah, depreciation seharusnya 200 juta, dicatat 100 juta. Nah, coba di sini saya minta yang bernomor absen berapa? 13 ya, 13 apa? Hafid Wisaksono. Hafid Ahmad Wisaksono. Ya, Pak. Ya, silakan coba. Jurnalnya return earning pada accumulated depreciation building. Ya, berapa jumlahnya? 100 juta. Pertanyaan saya, ya kenapa RE di debit accumulated di kredit? Karena kan itu harusnya di tahun lalu kan jurnalnya depreciation expense, tapi kan karena tahun lalu udah ditutup, makanya kita mendebitnya return earning. Tahun lalu kita bikin jurnal depreciation expense nggak? Tahun lalu bikinnya harusnya kan 200, tapi cuma dibikinnya 100. Oh gitu. Jadi efeknya apa di dalam laporan keuangan tahun lalu? Jadi berarti expense-nya terlalu kecil. Expense terlalu kecil. Kemudian lanjut lagi. Expense terlalu kecil berarti net income disajikan terlalu besar. Okay. Kalau net income terlalu besar berarti overstep. Ya, overstatement. Terus kemudian kalau net income terlalu besar, efek selanjutnya bagaimana di dalam laporan keuangan? Dalam laporan keuangan berarti return earning-nya terlalu besar, Pak. Terlalu besar. Oleh karena itu sekarang kita apain? Kita dapatkan ya. Iya, kita kurangi. Oke, itu jawabannya. Itu yang nomor 1 ya. Yang kedua ini gampang, mengakui beban gaji bulan Desember sebesar 100 juta. Ini gampang lah ini ya, nggak usah dijawab. Ini berarti salaries and wages payable expense and kreditnya salaries and wages payable sebesar 100 juta. Gampang lah itu. Nomor 3 juga gampang, utilities yang belum dibayar sebesar 5 juta. Accrued expense juga ya, seperti nomor 2 ya. Jurnalnya sama, utilities expense, utilities payable. Nomor 4, mengakui beban bunga obligasi seri C dan mengamortisasi diskonnya. Coba nomor 4 ini saya minta menjawab
Silahkan absen yang belum tuh yang mana? 31 coba ya. Satya coba untuk menjawab yang nomor 4 ya dan dijelaskan. Silahkan. Yang obligasi seri C ya, Pak? Iya, betul. Nah, Obligasi seri C ini debitnya interest expense 27.792.000 itu dari 6% kali 463.200.000 6% kali berapa? 400. 63.200.000. Terus dikredit bonds payable 2792.000 sama interest payable 5 juta. Itu dari 5%. Interest payable berapa? Payable 25 juta itu dari 500 juta. Nah, ini tadi berapa nih? Kali 6% dikali berapa? Benar ya? 6% kali 463.200.000. Oh, 463.200. Ini ya. Nah, selisihnya bond payable ya. Iya, Gitu ya. benar. Oke. 2792. Benar ya? Oke, ini jawabannya untuk yang nomor berapa tadi? 4 ya. 4. Ya. Nomor 4. Ini seperti ini. Ini seperti ini ya. Benar, nggak usah dibahas. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita lihat nomor 5, mengakui beban bunga mortgage payable. Silahkan nomor 5. Nomor 5, saya persilahkan nomor absen tadi 32. Kayak Cindy. Jurnalnya interest expense pada interest payable sebesar 60 juta, Pak. 60 juta. Expense interest payable. Itu ya. Nah, ini angkanya dari mana? Dari mana 60 jutanya? Dari 12% dikali 500 juta, Pak. Persen kali 500 juta. Coba bisa nggak dijelaskan secara ringkas transaksi ini kenapa kita bikin? Dari awalnya ada apa dan sebagainya. Bisa? Transaksi 2 Januari, Pak. 2 Januari kenapa? 2 Januari. Ya. Yang cash pada mortgage payable itu sebesar 500 juta. Iya. Terus? Dia di situ bunganya dalam 5 tahun 12%. Iya. Kemudian? Langsung dikali dengan mortgage payable-nya, Pak. Oh gitu. Apa namanya? Di dalam jurnal ini perlu nggak ada jurnal yang lain? Ini kan jurnal pengakuan interest expense ya. Perlu nggak kita membuat jurnal selain jurnal ini terkait dengan mortgage payable? Selain ini. Perlu, Pak. Apa itu? Current portion of mortgage payable. Gimana jurnalnya?
Debitnya apa, kreditnya apa? Mortgage payable pada current portion of mortgage payable. Terus berapa jumlahnya ini? 500 juta dikurang 60 juta. 500 juta dikurangin 60 juta. Bentar, Pak. Bukan Pak, bukan. Ah, ya. Di ini dulu Pak, amortisasi dulu. Ya, gimana caranya? Selama 5 tahun berarti tanggalnya itu, bentar Pak, tengok soal dulu. Nah, soal. Saya buat 5 tahun berarti tanggal 2 Januari 2017 itu balance-nya kalau yang ini teman-teman siapa ya? Ini kemungkinan mahasiswa dengan Pak Togasnya ya. Pak Togasnya diundang nggak? Sudah saya infokan, saya akan kelas. Jadi 138 38 ya. payment-nya 138.705.000. Terus 38.750. 138.705.000. 705. Yang untuk 2017, Pak. 2000, oh ya, 2017. Mm-mm. Ini, ya terus? Terus interest expense-nya itu sebesar 60 juta. 60 juta tadi ya, yang barusan ya. Tadi dari berapa? Yang 12% dikali 500 juta. Ya, 12% kali 500 juta. Terus deduction-nya itu 78.705.000 hasil pengurangan dari payment dikurang interest. Ya, jadi 78705 ya. Terus Ya, apa Pak. lagi? Terus balance-nya 421.295.000. Dari mana balance ini? Itu dari 500 juta dikurang 138.705.000. Ya, ini ya. 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 421.295. Iya, Kak. Oke, ini tabelnya ya, tabel untuk mengamortisasi prinsipalnya ya, prinsipalnya market, prinsipal dari mortgage payable. Nah, terus kembali ke sini dari tabel ini, jadi gimana jurnalnya? Jurnalnya sebesar 421.295.000. Iya, yang ini ya? Iya. Bukan. Yang mana? Ntar, Pak. Sebesar 78.705.000. Iya. Kenapa? Kamu ngantuk ya sini? Enggak. Ada lupa. Oh, oke ya. Ini ya. Iya, Pak. Jadi ini jurnal penyesuaian yang tadi, yang nomor 5 kalau nggak salah itu. Jadi interest expense, interest payable untuk mengakui expense dari mortgage payable yang terjadi di tanggal 2 Januari 2018 kalau nggak salah. Nah, jurnal yang bawah ini jurnal hanya untuk mengalokasikan sebagian dari 500 ini kan besok kan baru dibayar. Cuma dalam penyusunan laporan keuangan sebagiannya harus kita lunasi, yaitu yang sebesar 78.705. Yang ini gimana Pak? Ini sudah dicatat ya expense-nya. Dari payment-nya ini sudah dicatat seperti ini. Gitu ya. Terus saya mau nanya nih, Cindy, tanggal 2 pas pelunasan gimana jurnalnya?
Pas pelunasan. Interest expense. Interest, yakin. Hah? Jurnal pelunasan. Mortgage payable pada cash. Interest expense, mortgage payable pada Cash. ini nih. Enggak, salah Pak. Interest Interest payable pada cash. Interest payable Pada cash. pada cash saja. Iya Pak. Gitu. Cashnya berapa? Gini Interest. aja. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, iya emang enggak, bukan. Ada 3 akun. Satu lagi tadi yang dihapus. Interest payable. Nah, itu benar dihapus. Mortgage payable, interest payable, terus sama cash. Ya, betul. Ini baru betul. Ini angkanya di atas semua kita pakai. Di interest payable-nya ini kan? Ya, Kita dapat kan ya? Kita dapat. Ya. Terus mortgage payable-nya yang mana? Yang ini? Ini dia. Ya, yang dibayarkan yang ini kan? Ya, yang atau pakai current portion nggak apa-apa, boleh. Kalau mau pakai, ya udah biar nggak bingung, pakai current portion saja ya, current portion ya, gitu ya. Nah, cash-nya adalah sejumlah yang ini. Jadi angkanya ada di dalam tabel semua. Ini jurnalnya. Ketika di tanggal 2 Januari. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang lain? Untuk mortgage payable? Tidak ada ya? Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Izin Pak. Ya, silahkan. Oh, berarti kalau untuk current portion itu berarti harus di jurnal di penyesuaian ya Pak? Kalau cuma ditampilin di statement finansial itu gimana Pak? Boleh, nggak apa-apa. Dia bukan jurnal yang wajib. Dia hanya, kan di teorinya kan memang tidak ada penjurnalan kan ya? Di bab 10 kemarin. Tidak dilakukan penjurnalan. Tapi ini untuk membantu sih kalau menurut saya. Untuk membantu ya kita nggak masalah kita lakukan jurnal. Tapi kalau seandainya di dalam adjustment tidak dibikin jurnal, ya maka nanti kan nggak mempengaruhi benar tidaknya worksheet. Ya, ini kalau kita tidak jurnal tidak mempengaruhi karena dua-duanya ini merupakan kelompok liability. Ya, total asetnya juga nggak akan terpengaruhi, semuanya nggak akan terpengaruhi. Cuma dia memindahkan saja. Ya, tapi nanti yang penting kalau tidak membuat jurnal ini, yang penting nanti pada saat di dalam penyajian SOFP-nya itu harus dipisah. Ya, coba saya lihat penyajiannya ya. Yang penting mana dia? Ini kelas 402 ya. Nama-nama ya yang saya dapat dari laporan Mbak Yu, karena kalau ada, karena yang membuat ini datanya Mbak Yohana, kalau ada yang kurang ya Mbak Yu boleh ditambahkan. Jadi yang melaporkan namanya Dahra, yang mengajukan ya, namanya Dahra. Mungkin saya tidak dapat. Oke, PR3 ya ini ya kemarin. Iya Pak. Dimasukkan di PR3. PR3 PR. Coba kita buka punya Nurholis ya. Nanti kita lihat di sini ya, saya akan lihat seandainya tidak melakukan penjurnalan tadi, yang adjustment tadi. Tadi kan jurnalnya kan ya, interest payable, dan ini tidak melakukan jurnal kan. Nah, tapi akan saya cek. Kalau di sini nggak ngaruh apa-apa karena yang berubah hanya di sini bagian ini saja. Nih. Jadi kalau di dalam worksheet nggak ada pengaruhnya apa karena kita di worksheet hanya memecah ini aja nih, pecah yang 500 gitu. Nah, cuma nanti kalau tidak di jurnal saya akan lihat di bagian SOP-nya kita lihat. Coba punya Nurholis ini SOF-nya seperti nah ini kesalahannya di sini ya, kesalahannya di sini ya. Jadi walaupun tidak dilakukan jurnal realokasi current mortgage ke current portion, maka ini nggak boleh disajikan sebesar 500.
500. Nah, dia harus dijadikan sesuai dengan yang tabel tadi. Ya. Sebagiannya nanti dimasukkan ke sini, ke current portion. Tidak apa-apa, tapi yang penting saya akan lihat apakah dibagi atau tidak. Karena ya secara konsep, yang bagian yang dibayar di tahun depan, dalam waktu setahun, itu harus kita kelompokkan ke dalam current liability. Gitu ya, paham di sini? Ya, terima kasih. Nanti dilihat masing-masing jawabannya, apakah sudah melakukan penghitungan atau enggak. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikut ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berapa ini? 5 tadi ya. 6 udah lah ya, kita lihat aja ya, gampang ya. 7, mengakui pendapatan atas uang sewa tanggal 1 September. Gampang juga. Gedung. Gampang, ini gampang semua. Ini aja nomor 10 coba. Nomor 10 langsung ya. Adjustment nomor 10. Supplies juga gampang ya. Supplies biasa. Supplies expense pada supplies gitu kan. 10 kita lihat. Nilai inventory sesuai perhitungan fisik 1,345 miliar. Ya, coba silahkan dijawab. Silahkan dijawab. 8 tambah 6 berapa ya? 14 ya. Ya coba gede. Ini gede Angga. Angga silakan. Ya, siap Pak. Nah, silakan Angga. Untuk nomor 10, COGS terhadap inventory sebesar 5 juta, Pak. Iya. 5 juta dari mana? 5 juta. Inventory. Gitu kan? 5 juta ya? Iya, 5 juta. 5 jutanya itu dari 700 juta. Apa 700 juta? 700 juta itu saldo awalnya, Pak. Saldo awal apa? Di itu, trial balance 31 Desember tahun sebelumnya. Saldo tanggal 1 bulan 1. Saldo Penjualan. inventory maksudnya? Iya, saldo awalnya. Iya, saldo awal inventory ya 700 juta. Terus ditambah 700 juta. Ditambah 4,5 miliar, Pak. Apa itu 4,5 miliar? 4,5 miliar. Bentar, Pak. 4,5 miliar. Ini Pak, di tanggal 2 Desember. Ada apa? Pembelian inventory secara kredit 4,5 miliar. Jadi ada pembelian inventory ya? 4,5 miliar. 4. Orang banyak. Terus Oke, tanggal 3 Desember penjualan sebesar 3,5 miliar, Pak, dikurangin penjualan. Penjualan pertama ya. Berapa? 3,5 ya? 2,5 miliar. Apalagi? Terus sama 31 Desember itu mencatat penjualan. COGS-nya 350 juta, Pak. Jadi dikurang. Dikurang ya? Penjualan. Ada penjualan. Tadi berapa? 350 juta. Ya, apa lagi? Udah, Pak, itu. Nah, ini ya. Terus Saldo. gimana? Ketemu 5 juta tuh dari gimana tuh jadinya? Itu dijumlah dulu, Pak, untuk Jumlahkan. update saldonya. Kalau dijumlah namanya apa? Kalau dijumlah jadinya? Ini jadinya apa? Ini kita Jadi jumlah. jumlahnya 1,35 miliar. Ini apa ini? 1,35. Itu saldo inventorinya, Pak. Saldo inventory sampai 31 Desember 2017. Ya, saldo tanggal 31 12 inventory. Oke, benar. Terus apa lagi? Terus perhitungan fisiknya itu secara fisik. Ya. Gimana? 1345. 1345. 06.
Jadi ada selisih gitu ya? Ya. 5 juta. Maka 5 juta ketemu ya, angka ini ya. Siapa? 5 juta COGS inventory. Benar ya? Ini jadi ini kenapa kita lakukan seperti ini? Karena perusahaan ini dia mencatat inventorinya dengan pendekatan atau metode perpetual. Jadi ketika di dalam soal ada keterangan bahwasanya inventory yang ada di gudang atau secara fisik dihitung sebesar 1345, maka tugas kita adalah menyesuaikan, ya, mengadjust apa inventory yang sudah tercatat di buku di tanggal yang sama 31/12 dengan inventory yang sesungguhnya ada sebesar secara fisik sebesar 1345. Berarti kalau ini pasti kurang ya, namanya juga barang, artinya disimpan itu pasti berkurang, kecuali apa ya, aset biologis itu bertelur atau beranak gitu. Tapi kalau itu kan bisa dihitung. Ini kan bukan aset biologis, ini aset yang persediaan yang sifatnya tidak berkembang biak gitu ya. Seperti ini, maka dia pasti merupakan sebuah kerugian, sehingga jurnalnya COGS per inventory. Ini jurnalnya. Ada lagi? Ada yang mau tanyain nggak kira-kira untuk ini? Kalau tidak ada, lanjut ya. Kita ke sekarang yang 11, nomor 11. Berdasarkan analisis terhadap saldo AR, AFDA ditetapkan sebesar 45.545.500. Silahkan. Absen 34. Ya, silahkan absen 34. Silvia. Ya, Pak. Jurnalnya bad expense pada AFDA sebesar 15.545.500. 15 tadi ya? Ya, 15 juta. Terus? 545.500. Nah, jelaskan ini angkanya dari mana? Di soal diminta kalau AFDA yang ditetapkan sebesar 45.545.500. Kemudian di saldo awal sudah ada AFDA sebesar 30 juta. Jadi selisihnya, Pak. Iya. Ini seperti yang pekan lalu kita pelajari ya. Mirip persis ya. Ya benar ya. Saldo awal 3. Salah nggak nih? Ada salah nggak sih? Ini 54 atas ya, bukan 514. 45 apa 54? Saya lupa. 45 ya? 545 gitu kan? 545.500. Iya. Ini seperti yang kemarin ya, sudah kita bahas. Tapi hati-hati kalau ada penghapusan ya. Ini kebetulan juga soal ini sama seperti yang tahun sebelumnya, tidak ada penghapusan, sehingga yang kita bandingkan antara AFDA yang diperoleh 31 bulan 12 adalah 455, sementara kita punya saldo awal 30. Jadi tinggal nambahin 15.545. Oke ya. Kita bahas kemarin dan ini kebetulan sama. Nah, sekarang sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah untuk ini? Oh, tadi saya nggak nge-share ininya ya, hitungannya saya ini. Lupa saya ini. Oke. Ini ya, 54 dari sini. Nah, jadi kita sudah selesai ini. Untuk soal ini tinggal saya tunjukin aja ini ya. Selanjutnya gimana kita lihat? Selanjutnya adalah nah, ini ya, ini jawabannya. Seperti ini. Ini worksheet-nya. Ini soal, sebentar, jangan-jangan saya salah soal. Ini tahun berapa ini? Bukan ya, bukan ini ya. Oh ya, bukan. Ini 2019, yang 2000. Oh ini ya. Aku belum saya buka, saya lupa. Oh, betul. Tadi 2017, 2018 ya. Oke, kemarin saya tunjukin sih ya, kemarin berapa labanya ya, atau income selama nyarinya.
Oh, ini. Oke. Oke ya, saya pikir untuk tahun 2017-2018 sudah selesai. Sekali lagi, untuk yang sudah kita bahas, apa ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang kemarin 2019. Ini pun sebenarnya ya mirip-mirip dengan yang kita bahas tadi ya. Ini soalnya ya. Depan ini. Sekali lagi, ini tidak coba saya ngulang lagi ya, bahas. Nanti seperti mendengarkan dongeng, kalau saya lihat jawabannya kan rata-rata sudah benar. Coba kita lihat, cek jawaban masing-masing. Kita cek ya. Nah, sebentar di sisanya. Oh, sisanya ada. PR4 ya. Ya, nurholis ini coba ini. Iya, kemudian coba tes, ambil sampel dulu untuk melihat jawabannya. Ya, ke belakang untuk soal yang dikerjakan. Langsung ke sini saja. Ya, mata saya langsung ke sini. Ke bagian income atau loss 602-288-204. Ya. Ini adalah loss-nya ya. Loss kalau di sebelah sini, sebelah kanan berarti loss karena apa? Karena bebannya lebih besar daripada kita coba cek dengan kunci ya, kunci yang ada 602 telusuri ke belakang dari proses penjurnalan itu sudah sama. Nah, kesimpulannya tinggal dari soal UTS tahun lalu, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Gitu ya. Apakah ada yang perlu kita diskusikan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal ini supaya kita lebih efektif. Silakan. Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Alif. Ya. Yang di jurnal tanggal 20 Januari ya. Di soal itu kan ada beban, tulisannya ada beban administrasi bulan Desember sebesar 1,2 dan jasa giro sebesar 2,5. Itu jasa giro itu sebetulnya pendapatan atau pengeluaran sih, Pak? Oh, jasa giro itu pendapatan, ya, pendapatan bunga dari tabungan, ya. Itu pasti pendapatan, Pak, nggak bisa jadi pengeluaran berarti. Oke, siap. Bukan, dia bukan expense, dia adalah revenue. Ya, jasa. Ya. Kita mendapat jasa giro. Jadi kita punya rekening giro di bank. Nah, kita diberikan reward berupa interest dari bank, yaitu yang kita sebut sebagai jasa atas giro yang kita buka di bank tersebut. Jadi pendapatan ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jelas? Soal ini jelas ya? Siap, Pak. Ada lagi yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Saya, ya. Melanjut yang pertanyaan tadi terkait tanggal 20 ini, itu nanti penjurnalannya pakai return earning atau Oke, ya. Karena sudah lewat tahun, ya ini kita pakai RE saja, ya. Kita pakai RE saja semuanya, ya. Jadi yang administrative expense kita ganti dengan RE, ya. Karena kita asumsikan tahun lalu belum sempat dicatat di administrasi. Nah, sehingga tahun ini baru kita catat sebagai
sebagai RE ya, karena sebagai koreksi atas kesalahan dalam tanda kutip tahun lalu. Ada lagi? Silahkan. Sambil menunggu yang mau bertanya, siapa lagi yang mau mendiskusikan dari soal ini? Apakah cukup mudah soalnya ya? Lagi, Pak. Boleh, silakan. Terkait di penyajian SOFP, Pak, yang di bagian equity mungkin bisa dijelaskan, Pak, yang terkait share capital preference, seperti shares authorized-nya sama issues dan outstanding. Oh, gitu ya. Oke. Termasuk treasury shares-nya, Pak. Siap. Ya, di soal ini ya. Saya coba yang tadi dijawab tadi ya. Bagian equity kita lihat. SOFP ya, equity. Ini ya. Ini ya, equity, share capital, preference, bla 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 bla. Terus share capital ordinary, share premium, masih ada treasury ya sebesar 17 ini. Jadi terkait dengan bagian equity untuk perusahaan korporasi, ya, yang pertama yang kita lakukan adalah kalau dari sisi urut-urutan, maka share preference, share capital preference itu menjadi urutan yang pertama. Ya, share capital preference urutan pertama. Kemudian yang kedua adalah saya berbicara masalah urutannya dulu. Yang kedua adalah share capital ordinary. Itu secara umum seperti itu. Nah, setelah itu baru share premium. Share premium apa dulu? Share premium yang akan disajikan adalah yang pertama share premium preference dulu. Ya, kemudian share premium ordinary. Ini sudah benar urut-urutannya. Kemudian berikutnya baru RE sisanya ya. Kalau ada share premium treasury, maka dia disajikan setelah share premium ordinary. Ya, setelah RE baru seharusnya ini biasanya sih tapi nggak masalah, saya seperti ini juga. Biasanya dijumlahkan dulu ya totalnya sebelum saham treasury, nanti jumlahnya itu baru di bawahnya kita kurangi dengan saham treasury atau treasury share. Ya, itu dari urut-urutan. Tapi begini pun no problem ya, saya nggak masalah. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini, dengan keterangan terutama di share capital, baik itu preference atau share capital yang ordinary. Maka di sini kita harus cermat ya, kita harus menyantumkan terutama terkait dengan posisi jumlah lembar saham di jenis saham tersebut, gitu ya. Nah, kalau saham itu kan yang sebagaimana kita sudah pelajari di bab 11 ya. Saham itu nanti prosesnya kan gini, sebelum dia dijual oleh perusahaan, maka harus ada yang namanya otorisasi. Otorisasi adalah semacam hak yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada manajemen untuk menjual saham. Ya, jadi ntar Dewan Komisaris memutuskan dalam rangka misalkan memperoleh pembiayaan yang besar, ya maka menerbitkan saham dengan maksimal 1 juta. Ya, diotorisasi hanya boleh menjual maksimal 1 juta. Maka itu yang 1 juta, jumlah 1 juta itu akan dinamakan sebagai authorized share, saham yang diotorisasi. Nah, nanti kan dalam prakteknya, dalam penjualannya kan bisa jadi ya, nggak langsung terjual seluruhnya 1 juta. Kalau langsung terjual seluruhnya 1 juta nggak masalah, artinya nanti antara yang authorized, issued itu berterjual, jumlahnya sama 1 juta. Gitu kan ya. Nah, berarti yang issued sudah 1 juta. Artinya pada saat itu, yang issued itu adalah yang outstanding juga. Outstanding itu artinya yang beredar. Yang beredar itu maksudnya yang pada saat itu sahamnya itu di tangan para investor. Gitu ya. Investor ya, bukan di tangan perusahaan. Jadi kalau kondisi seperti itu, maka otorisasinya, issued-nya, dan apa satu lagi, outstanding-nya jumlahnya sama 1 juta. Itu kasus normal. Kasus normal, di otorisasi 1 juta, terjual habis 1 juta, ya sudah, nggak ada apa-apa lagi. Maka seluruhnya itu jumlah 1 jutanya mewakili otorisasi, terus issued sama outstanding. Tapi nanti bisa jadi kasusnya seperti ini. Contohnya ya, kita lihat di share capital. Kita lihat. Yang diotorisasi 17.570. Saya cek dulu di sini ya. Oh, salah. Yang diotorisasi 20 juta. Ya, 20 juta. Kemudian yang isu sebesar 17.570. Yang outstanding
17.270. Ini berarti dalam kondisi ini maksudnya adalah dari 20 juta saham yang diamanahkan atau diizinkan untuk dijual oleh Dewan Komisaris kepada manajemen atau Dewan Direksi, dia hanya atau baru berhasil menjual atau menerbitkan sebesar 17.570. Gitu ya. Yang berhasil diisu. Nah, dari sejumlah ini ternyata nggak semuanya sekarang posisinya ada di tangan investor atau pemegang saham. Ya, yang ada di pemegang saham sebesar 17.270. Nah, ini berarti mengindikasikan ya ada sebagian yang sedang dipegang oleh perusahaan yang kita kenal dengan istilah saham treasury. Makanya kalau seperti ini pasti di bawahnya harus ada treasury share. Ini harusnya dijelasin ya. Ini dijelaskan treasury share-nya ini berapa lembar ya. Berapa lembar ya, berapa lembar dengan harga cost-nya berapa. Ini harus dikasih penjelasan lagi untuk yang treasury share supaya dia klop dengan penjelasan yang ada di sini. Seperti itu penjelasan saya. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Atau menjawab pertanyaannya enggak kira-kira? Menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi ya intinya seperti itu ya. Dijelaskan seperti ini secara lebih gamblang. Ada lagi? Untuk soal tahun 2019? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Sofyan dulu ya. Oh iya. Ya, Pak. Untuk yang perhitungan current portion yang tahun 2019, 2018, 2019 ini kan dimulai dari tengah tahun itu perhitungannya gimana? Oh gitu. Ya, ini ya. Maka kita coba kita lihat soalnya ya. Ini soalnya kita lihat di sini. Berarti mortgage payable itu kita lihat di sini. Awal nggak ada mortgage payable kita lihat. Awal, tanggal 1 Januari. Di sini nggak ada mortgage payable. Kemudian mortgage payable baru muncul di tanggal mana tadi? Ini ya, 1 Mei. 1 Mei 2018 perusahaan memerlukan dana besar, kemudian dia meminjam kepada bank untuk untuk membiayai kegiatan riset. Dia meminjam sebesar 1,5 miliar ya dengan bunga 7% selama 10 tahun. Gitu ya. Nah, angsurannya di sini seperti 2135640 gitu ya. Nah, kita bikin jurnalnya dulu ya. Jadi kita bikin jurnalnya dulu. Berarti kan ini jurnalnya simpel ya. Kalau pada saat penerbitan penandatanganan payable atau mortgage. Cash pada mortgage payable kan ya pada tanggal 1 Mei 1,5 miliar gitu kan. 1,5 ini sudah selesai untuk di tanggal 1 Mei. Nah, kemudian tanggal 31 tadi adjustment yang tadi yang soal yang lalu. Tadi 7%. Maka expense interest payable. Ini adjustment-nya hanya ini saja. Kita hitung berapa persen? 7% ya kan. Tadi 7% kita kalikan dengan berapa? Berarti ini kan. Nah, karena baru di tahun itu baru berjalan dari Mei sampai dengan Desember baru berjalan 8 bulan, berarti dia kita kalikan 8/12 interest expense-nya. Sehingga terpayable-kan atau terhutang sebesar jumlahnya 70. Nah, ini sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal kalau ingin mengikuti langkah yang tadi, yaitu kita buat current portion-nya, mortgage kita debit, current portion-nya kita kredit, ya. Gitu ya. Nah, sekarang jumlahnya ini berapa? Ya. Jumlahnya berarti sesuai yang akan dibayarkan di tanggal 1 ya. Sesuai yang akan dibayarkan bagian dari pokoknya di tanggal 1 Mei. Caranya gimana? Caranya ya sudah, kita tinggal cara cepat juga bisa ya kan kita sudah tahu cicilannya kan ya. Cicilannya tadi berapa? 138 berapa tadi? Kalau cara cepat ya ini kan karena di tahun pertama 213566240 diambil dengan ini kan bukan ini ya.
dikurangi dengan apa? Interest expense total. Interest expense total. Jadi bukan dikurangi dengan ini. Kita harus hitung dulu. Dikurangi dengan, ya sudah langsung aja. Kalau mau hitung berarti 7% dikali dengan ini 1,5 miliar. Ini kebanyakan ya, 213. Kebanyakan. Ini ya. Yang masih kebanyakan, coba. Oh, 240. Nolnya kelebihan 1. Itu 108. Jadi current force-nya sebesar 108. Kita konfirmasi dengan yang bagaimana sudah kita pelajari. Ini kan tanggalnya berarti 1 Mei 2018 ya tadi ya. Salah nggak saya? Bener ya, 18. Kemudian payment-nya berapa tadi? Payment-nya kan sebesar ini. Payment-nya kan 213 kan tadi? 213, kemudian apa? Interest, expense. Ya, saya coba salah, saya ini ke bawah ya. Ini 1 Mei, berarti bawahnya 1 Mei 2019. Nanti kan kita bayar di Mei 2019, begini kan. Interest expense-nya adalah, saya selesaikan tabelnya dulu. Ini adalah reduction-nya. Ini adalah apa? Balance-nya ya. Balance-nya adalah di awal kan dia ngutangnya sebesar ini, 1,5. Oke, berarti ini interest expense-nya sama dengan 7%. Ini kan. 1,5 miliar ya. Oke, benar. Nah, redaksinya adalah ini 213 dikurangi dengan 108. Maka seperti ini. Jadi yang ditanyakan bagaimana jurnal apa jumlah proses jumlahnya sebesar ini, sebesar yang akan kita bayarkan. Tidak menggunakan tidak seperti expense dan tidak seperti ya, kalau expense itu kan kita menghitung porsinya saja, gitu ya. Porsi yang menjadi expense berapa yaitu 8 bulan. Tapi terkait dengan hutang, maka yang dicatat yang terhutang di awal kan 1,5 miliar. Ya, berarti sampai sebelum dilunasi hutang tetap 1,5 miliar, bukannya berubah. Termasuk di tanggal 31 Desember, ya hutangnya kan tetap 1,5 miliar, ya kan? Tidak berubah kan? Maka dia dalam konteks ini model payable-nya tidak kita apa-apain sebenarnya, tetap akan 1,5 miliar. Cuma kita di sini punya kewajiban untuk memisahkan, ya mana yang bagian lancar. Nah, berarti kan yang 108 ditambah dengan 108 dan 131, 433, gitu ya. Coba kita lihat. Satu KM ya dalam jadi seperti ya, mohon izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh, putus-putus, tapi bisa dipahami nggak? Ya enggak ya. Enggak bisa, dari tulisan tadi bisa dipahami. Oh, gitu. Ulang, sekarang udah jelas belum? Siap sudah Pak. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi gini, saya kembali ke Excel tadi. Ini jadi ini jurnal ini. Walaupun kan yang akan yang kita itu di
bagian dari prinsipal yang akan kita lunasi di tanggal 1 Mei. Gitu ya. Bagian dari prinsipal yang akan dilunasi 1 Mei berapa? Ini yang 108. Bayarnya memang 213 ya, bayarnya memang 213. Tapi 213 itu kan terdiri dari expense ya atau interest dan prinsipalnya ya kan. Expense-nya berapa? 105. Reduction of principal-nya 108. Berarti inilah yang menjadi hutang kita. Ini bukan hutang, ini expense. Expense itu adalah perkiraan nominal yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Kalau ini adalah perkiraan pengurang hutang jangka panjang mortgage payable. Dia bukan bagian dari laporan laba rugi, tapi bagian dari SOFP. Begitu ya. Jadi ketika kita pisahkan, kita ngambil yang ini nih, 108.566. Ya, 108.566 itu merupakan bagian dari 1,5 miliar yang akan kita lunasi di tanggal 1 Mei. Maka kita keluarin dari 1,5 miliar ini, kita keluarin 108. Kita debit mortgage payable, kita keluarkan. Maka kita munculkan di tanggal 3 September current portion of mortgage payable sebesar 108. Nah, sehingga dengan jurnal ini ya, maka di data sini tersajikan yang miliar benar ya, nge-share-nya ya akan tersajikan sebesar dari bagian ini dan seperti itu. Jadi Bapak akan dia juga bayar 1 Mei. Yes. Terus tidak ya. Terus ya. Siap, masih putus-putus, Pak. Siap. Oh, sudah. Ya sudah ya, paham ya. Seperti yang tadi penjelasannya ya. Oke ya. Siap, Pak. Ada lagi nggak? Sekarang Lordi tadi kan mau bertanya, silakan. Jadi atau enggak? Jadi, Pak. Ya silakan. Terkait yang SOFP tadi, yang share capital ordinary, itu kan misalkan di balance awal kan yang diotorisasikan ada 5 juta. Iya, betul. Kalau misalkan terjadi di split, itu kayaknya dibelikan sesuai splitnya juga, atau ya, betul. Dibiarkan aja. Diubah. Jadi kan sepertinya kan kalau kita lihat di soal ini kita lihat splitnya itu, nah satu jadi 4 ya. Nih, perusahaan melakukan penyaluran dari 1 jadi 4. Jadi yang tadinya di sini kita lihat di atas ya, authorized-nya 5 juta, berarti menjadi 20 juta, tinggal sejalan, selaras kita kalikan 4 juga. Oh, berarti begitu. Ikut ya, Pak? Ikut. Ya, jadi kalau intinya gini, kalau ada ada stock split, maka seluruh jumlah yang ada di sini akan kita split semua. Termasuk kalau ada saham treasury. Kenapa? Karena saham treasury sesungguhnya adalah saham biasa. Jadi dia juga ikut ke split. Gitu ya. Tetapi ada walaupun mungkin ada perusahaan yang tidak melakukan ketika mengeluarkan kebijakan stock split, ada perusahaan yang tidak men-split saham treasury-nya. Cuma nanti efeknya adalah modal saham ini kan akun modal saham dia kan. Nanti ada tambah lagi nanti di sini 1. Jadi dia mempunyai 2 kelas saham nantinya. Saham yang harganya atau parnya setelah di-split sama saham yang parnya belum di-split. Nah, itu kalau menurut saya kan bukan sesuatu yang yang terlalu penting. Artinya ya walaupun mungkin seperti itu, tapi ya kalau nggak ada keterangan apapun, berarti seluruh saham biasa, baik yang posisinya authorized ya, atau yang posisinya diterbitkan dan yang posisinya outstanding beredar ya, dan yang treasury, semuanya akan terkena kebijakan stock split, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi par ya, begitu.
Jelas, Lordi? Saya jelas Pak, terima kasih. Ya, ada lagi nggak yang mau didiskusiin? Oke. Tidak ada? Izin Pak. Silakan, Sinta. Terkait ini juga lagi, yang treasury shares-nya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Kan setelah saya terakhir saldonya itu kan jumlah share-nya 75.000, di parnya 2.300. Berarti kalau misalnya ada share split itu juga dibagi 4 parnya. Ya, sama betul. Jumlah shares-nya dikali 4. Ya, jadi cost-nya ya, kalau treasury share itu cost-nya. Sekarang kita lihat, kita coba lihat di sini. Menukarkan, dia mulai kapan dia membeli saham biasa? Menerbitkan, lunasi enggak? Saham biasa yang membeli ini ya, 200.000 ya, mulai dari sini ya. Saham treasury kan? Tanggal 1 Februari, perusahaan membeli saham biasa yang sedang beredar dari pemegang saham sebanyak 200.000 lembar. Gitu kan ya? Nah, ini kan dengan harga cost-nya 2.300. Gitu kan? Nah, di tanggal 1 Februari, ya, 1 Februari, sambil yang lain coba di itunya 2018 ya. Kan kita bikin jurnal, oke, jurnal nggak usah, langsung, nggak apa deh. Treasury share pada cash gitu kan. Cash. Tadi berapa? 200.000 kali 2.300. Ya segini kan. Ini berarti saat ini ada treasury share sebanyak 200.000 lembar yang cost-nya sebesar 2.300 gitu ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat, kita telusuri ya transaksi saham treasury yang terjadi sepanjang tahun ini. Kembali ke soal lagi saya. Ini kan not payable. Nah, sekarang kita lihat menjual. Ya, berarti kan berkurang ya, dijual 50.000 lembar saham treasury dengan harga 2.500. Nah, saya nggak akan bikin jurnal di sini, kita ikuti perkembangannya aja. Berarti tanggal berapa lupa tadi ya, ini kan lembar ya. Lembar ya. Nah, berarti di sini ada pengurangan ya. Saham treasury-nya berkurang sebesar 50.000 ya lembar. Cost-nya masih tercatat saat ini, cost-nya dia masih, ya kalau cost itu berarti konteksnya kalau saham biasa parnya ya. Cost-nya masih sebesar 2.300. Nah, kemudian kita lihat lagi, itu penjualan yang pertama, ini ya. Ada lagi nggak kita lihat? Sewa, obligasi, ini mortgage, obligasi. Nah, ini kita lihat di sini tanggal 4 Juli. Menjual lagi saham treasury sebanyak 75.000 lembar ya. 75 berarti di sini setelah penjualan yang kedua, nanti saham treasury kita berkurang sebesar sebanyak 75.000 lembar gitu ya. Nah, kemudian kan dipecah ya kan? Ketika dipecah ya, ini kita jumlah dulu. Ketika dipecah ya, kan sisa saham treasury ya, sisa saham treasury ya sebesar 75.000 lembar ya. Ini kan. Nah, kan berikutnya transaksinya kalau di soal kita lihat perusahaan melakukan pemecahan saham biasa 1 menjadi 4. Tapi kita lihat dulu nanti ada penjualan lagi nggak, kita lihat ya. Oke, ntar deh. Maka setelah di tanggal 5 Juli ini, pada saat perusahaan setelah melakukan stock split, maka nanti kita berbicara saham treasury saja. Posisi saham treasury ya, posisinya sekarang, posisi TS ya, dia kita akan sebanyak secara lembar 75.000 kita kalikan dengan 4, gitu ya, 300.000 lembar. Yang cost-nya sebesar, berarti cost-nya ini 2.300 kita bagi dengan 4, 575. Ini cost ya. Cost-nya akan kita tentukan dengan cost yang baru setelah dipecah yaitu sebesar 575. Gitu ya. Jadi 300.000 lembar saham treasury.
Nah, saya lupa. Kita lihat. Ini setelah ini ada transaksi saham treasury lagi atau enggak? Kita lihat dulu ya. Ini dividen. Ya, dividen. Dividennya itu diberikan dengan saham baru, berarti nggak akan mengubah saham treasury ya dividennya. Dividen sahamnya untuk saya. Ini ada apa nih? Ada error. Dividennya distribusikan 30 Desember. Sudah tidak ada, ya gitu ya, seperti itu. Oke, ya ini nggak ada ya. Kas kecil dipertanggungjawabkan dan kas kecil. Nah, berarti nanti di akhir tahun di SOEV-nya di bagian equity, nanti saham treasury-nya akan tersajikan sebesar nilainya 300 kali 575. Sebesar 172.500. Coba kita lihat. Kita cek jawabannya. Apakah 172.500 saham treasury-nya? 172.500 ini. Benar tidak? Apakah penjelasan saya cukup jelas ini? Ini harus dijelaskan ya. 300.000 lembar ya. 300.000 ya ada lembar A berapa 57 ini ya seperti ini ya. Apakah menjawab Cinta? Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, jadi dia tetap akan ikut ke split juga, nanti jumlahnya yang mengikuti itu aja. Jadi akan kita tentukan dia ini jumlah segini. Ada lagi? Izin tanya Pak. Ya, silakan Pak. Yang mengenai penyesuaian atas persediaan itu Pak, yang pakai income summary ini saya masih belum benar-benar paham Pak. Boleh dijelaskan? Ya, jadi ya. Oke. Jadi income summary, inventory income summary itu hanya penyesuaian yang akan kita lakukan manakala si perusahaan ini menggunakan metode periodik dalam mencatat transaksinya, ya, dalam mencatat transaksinya. Nah, kalau saya atau kita kembali ke soal yang 2000 berapa di sini, 2017-2018, ini bukan pakai periodik yang tadi yang sebelumnya kita bahas ya, yang ini kan, yang inventory 1345, dia menggunakan perpetual. Maka dia tidak ada jurnal income summary, inventory income summary ya, karena dia menggunakan perpetual. Jadi dia hanya ingin membandingkan catatan di tanggal posisi inventory di tanggal yang sama ya, posisi inventory di tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Desember dengan kondisi fisiknya. Dia tugasnya membandingkan itu kalau dia menggunakan perpetual. Kenapa? Karena secara rutin inventory itu ketika dia beli ditambahin, ketika dijual dia kurangi. Jadi nanti di tanggal 31 Desember dia sebenarnya sudah mempunyai catatan nilai inventory dia, tapi hanya berdasarkan catatan buku. Sementara secara fisik bisa jadi kan nanti ada yang rusak, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Maka dia juga walaupun menggunakan perpetual, dia tetap melakukan perhitungan secara fisik. Jadi ketika perpetual tidak ada jurnal income summary, inventory income summary. Kenapa? Karena jurnal income summary, inventory dan inventory income summary itu sebenarnya jurnal untuk mencari berapakah COGS. Sementara kalau pakai perpetual kan COGS-nya sudah dicatat langsung ketahuan. Ya, ketika menjual tadi kan dia catat gimana COGS pada inventory. Jadi COGS-nya sudah ada kalau pakai perpetual. Nah, ini yang soal tahun 2017-2018. Kemudian soal yang tahun 2000 ini, berapa nih? 2018-2019, ini kan sudah dijelaskan ya, walaupun nggak dijelaskan sebenarnya harusnya kita bisa mengidentifikasi. Ini perusahaan pakai perpetual atau periodik dalam mencatat inventory-nya. Nah, tapi di sini untungnya disebutin ya, di sini kita lihat. Di sini terkait dengan kegiatan pembelian dan persediaan barang dagangan perusahaan selama tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut ya. Seluruh pembelian persediaan dilakukan secara kredit ya. Pada tahun 2018 total pembelian 750 juta, banyak 85% berhasil dilunasi pada tahun 2018 dengan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dari total yang dilunasi dari total yang dilunasi titik. Sistem pencatatan persediaan dilakukan dengan periodik. Berarti jurnal ini ya,
sebelum kita ke bawah ya, jurnal ini adalah jurnal membeli, yaitu jurnalnya purchase pada account payable. Kemudian cash discount purchase atau purchase discount, kreditnya account payable, gitu ya. Ini jurnal pembelian. Ini jurnal pembelian ini tidak karena jurnalnya adalah akunnya purchase, dia tidak menambah nilai inventory yang dicatat di awal. Jadi inventory yang ini kan inventory, posisi inventory 37.500 kan posisi di tanggal 1 Januari. Ketika dia beli kan nggak bertambah, gitu kan ya, karena dicatatnya purchase. Kenapa purchase? Karena perusahaan menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan menggunakan periodik. Ya, periodik di sini dijelasin. Nah, sekarang kita lihat yang penjualannya, ya ini. Bahwa terdapat staf akuntansi. Oh, ini yang salah ya. Yang ini aja, yang 3 Desember. Kegiatan penjualan selama tahun 2018 adalah sebesar 1,75 miliar. Seluruh penjualan dapat kredit yang ditagih 150. Ini nggak ada keterangan dari 1,75 miliar, tidak dikasih keterangan itu cost-nya berapa, COGS-nya berapa. Nah, ini juga sebuah indikasi bahwasanya si PT Durian ini, dia menggunakan sistem pencatatan periodik. Kalau dia memberitahu seperti soal yang sebelumnya, dia memberitahu di sini kan. Ini soal sebelumnya dikasih tahu nih. Mana ya tadi? Nih ya, dikasih luar. Penjualan 660 juta, COGS-nya 350 juta. Ini kan dia kasih tahu. Ini juga sama. Penjualan 6,6 miliar, COGS-nya 3,5. Ini berarti sudah indikasi bahwasanya perusahaan menggunakan perpetual. Nah, kembali ke soal yang 2019, tidak ngasih tahu, berarti ya sudah, catat aja account receivable pada sales sebesar berapa? 1,75 miliar. Kemudian pada saat menerima uang, cash pada account receivable. Cash-nya berapa? Ini nggak ada ininya ya, nggak ada potongannya, berarti cash-nya tetap sama sebesar 1,5 miliar, account receivable sebesar 1,5 miliar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke soal ini lagi. Sekarang soal ini ketika di akhir tahun ada penjelasan. Hasil perhitungan fisik atas persediaan ada sebesar 35 juta. Berarti yang kayak gini, kita bukan seperti soal tahun yang 2018 kemarin. Ini seperti soal yang tahun 2017, sebelumnya lagi yang kemarin, yang pekan lalu kita bahas. Maka jurnal untuk yang ini adalah income summary, inventory income summary. Ya, kita lihat di sini jurnal penyesuaian adjustment yang kita lihat. Nih ya, ini adjustment-nya. Apakah ini penjelasan saya jelas? Rangga, income summary 37.500, inventory ini berarti menghapuskan beginning ya. Kemudian kita munculkan yang baru 35 juta. Jelas? Ya, jelas Pak. Tapi yang saya bingung yang kedua ini Pak, nanti kan dia di closing Pak. Nah pas di closing itu dia pakai yang akun purchase, diskon atau yang COGS? Oh ya, pada saat closing ya. Iya. Jadi ini pada saat closing, yang di closing itu income summary-nya itu memang ini jadi ribet gampang di awal, ribet di belakang gitu ya. Saran saya ketika kan gini, pada saat di closing dia akan pindah ke COGS, itu yang pertama. Ya tapi sebaiknya itu nggak usah. Jadi maksud saya gini, maksudnya proses selanjutnya ketika dia sudah kita bikin income summary, proses selanjutnya hanyalah kita lakukan ini saja, kita lakukan apa namanya, kita masukkan di sini ada income summary ya, belum seterusnya ya, ini kan income summary kan, dan seterusnya. Proses selanjutnya adalah dia secara apa ya, bukan secara pencatatan. Nanti pada saat kita bikin ini COGS ini berapa ini ya? Nah. Ya, ini kan ada COGS ya. Proses selanjutnya sebetulnya untuk memunculkan 739.750 ini adalah COGS yang diperoleh dari penutupan akun-akun yang ini ya kan.
beginning inventory tutup, habis. Kemudian purchase habis. Apalagi purchase discount habis. Terus ini 1 2 3 ini hanya ending saja. Jadi COGS kan 739 750. Nanti dalam penutupannya ya. Penutupannya income summary seolah-olah 0, yang ditutup ini aja, yang ditutup. Jadi yang kita tutup adalah akun ini saja. Kalau mau langsung ya langsung COGS-nya saja ya. Langsung ditutup. Atau kalau mau tidak langsung, berarti yang ditutup ini saja. Purchase ya, sama purchase discount. Tapi kalau mau langsung COGS silahkan seperti itu. Gitu. Memang jadinya jadi ribet ya kalau pakai income summary ya. Di belakang. Jadi bingung, ada selisih Pak di closingnya. Saya lihat. Ya, jadi semestinya nggak ada selisih. Coba di sini ada closing nggak? Nggak diminta closing ya? Ini nggak diminta closing ya? Ada nggak closing? Oh, ini closing. Nah, mana? Oh, ini nggak ada closingnya ya? Semestinya tidak ada closing. Jadi gini aja, ketika ingin mengclosing, nanti ambil aja akun yang di sini, yang mana di income statement. Abaikan income summary, ya. Jadi angka-angka yang ada di sini kita closing semua, sehingga nanti pas jumlahnya sebesar 602, 288, 204. Income summary berkurang, bukan memakan ya, menggerus atau mengambil, membebankan RE. Loss karena loss ya, jadi mengurangi. Gitu. Nah, jadi itu dah nanti purchase di close, purchase discount di close, gitu aja. Atau kalau mau langsung ya COGS aja langsung 739 ini di close. Ini diabaikan. Walaupun harusnya ya ini di closing semua gitu ya. Jadi sama gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Iya, Pak. Intinya gitu deh. Pokoknya nanti yang di close yang di bagian ini saja. Nah, kalau waktunya agak ketemu di kelas, mungkin bisa kita simulasikan, gitu ya. Ada lagi? Makasih, Pak. Ya, silakan. Siapa? Andi ya. Izin bertanya terkait yang penyajian di Statement of Changes in Equity. Statement of? Changes in Equity, Pak. Oh iya, boleh. Kan di situ ada yang prior period adjustment, Pak. Prior period adjustment, ya benar. Kenapa? Nah itu kalau penyajian yang benarnya dia ditaruh di atas setelah balance 1 Januari, terus prior adjustment, terus balance after adjustment, atau boleh di paling bawah itu, Pak? Harus di atas. Harus setelah balance ya, Pak. Ya, jadi setelah ini kan dia pasti kan di RE ya, ini ya. Ini ya. Ini harusnya ini dulu yang dirubah paling atas. Jadi balance 1 Januari 2018 RE-nya kan 32 nih kan ya. Kemudian mana correction ini kan. Ini harusnya ke atas dulu nih harusnya. Jadi ceritanya nanti baru yang lainnya ya, supaya enak dibacanya. Jadi correction atau prior period adjustment itu apa? Ini kan correction of understatement income gitu ya. Berapa gitu ya? Berapa? Nah, jadi ini nggak bisa seperti ini. Ini harus di atas dulu, kemudian habis di adjust RE-nya, jadi RE after adjustment. Berapa? RE tanggal 1 Januari, ya, supaya kelihatan RE tanggal 1 Januari lama yang salah, dan RE tanggal 1 Januari yang setelah di adjust itu berapa. Baru nanti net income nggak apa-apa di bawah. Baru di sini akhirnya baru ini balance dari RE-nya gitu. Jadi di atas ya harusnya ya. Jadi tidak, ini apa nih? Ini dikumpulin jadi satu nih harusnya, understatement income, correction yang pertama. Kemudian apa lagi nih? Ya ini apa lagi nih? Jadi ini dikumpulkan, yang correction ini dikumpulkan ya harusnya nih. Ini ya, ini satu. Cash dividend, sama ini, ada dua ini ya. Ini kan koreksi kan, understatement income. Jadi ini harus dipindahkan ke atas dulu nih. Dikumpulin jadi satu ya. Dikumpulkan jadi satu, nanti dicari saldo setelah adjustment-nya, barulah dikurangi dengan ini treasury share, kemudian dengan dividen dan dengan net income gitu ya. Ini diperbaiki nanti bentuk dari statement of RE
RE apa namanya? Statement of changes in equity. Statement of changes. Ada lagi? Berarti yang di penyesuaiannya dikumpulin di satu kolom aja ya Pak? Penyesuaiannya? Penyesuaian RE kan kalau di sini di jurnal ada 3, langsung dikumpulin ke satu akun ya Pak? Oh, di dalam ininya maksudnya dalam kolom ini? Ya, dalam prior period adjustment-nya. Penyesuaian dalam konteks ini ya, maksudnya koreksinya ya. Iya, dikumpulkan dalam satu bagian. Dalam satu bagian di atas semua. Ya. Walaupun tadi mungkin jurnalnya terpisah-pisah ya, terpisah dalam konteks yang pertama ketemu di tanggal berapa, kedua ketemu di tanggal berapa, tapi dalam penyajiannya dia harus dikumpulkan di sini karena satu kelompok dia. Satu kelompok. Itu yang bagus seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi ya? Oke. Saya pikir ini sudah, insya Allah sudah paham semua ya untuk tahun 2019. Saya cek memang kan jawabannya ini benar semua. Beberapa hal atau beberapa materi yang kita diskusikan sudah kita bahas. Kita tutup aja ya pertemuan kita pada siang atau sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, nanti sambil jalan, ya sambil menuju UTS, silahkan kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan melalui PIC-nya bisa melalui WA ke saya, ya atau di grup WA juga boleh. Oke? Baik, Pak. Ya. Oke ya, nanti kita diskusikan lagi di grup WA kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik ya, saya ucapkan semoga sukses ya, lancar mengerjakan ujian. Jangan tegang, ya, tenang saja, tenang ya. Pokoknya dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Dikerjakan sendiri, source-nya tuh bisa macam-macam boleh, karena kan ini kan di rumah. Ya, jadi boleh pakai kalkulator, boleh buka buku, bahkan saya membolehkan pakai Excel. Tapi tetap ketika dihitung di Excel, nanti perhitungannya harus disertakan di dalam kertas kerja yang dikumpulkan. Ya kan? Karena apa? Karena perhitungan itu bagian dari penilaian. Kalau nggak ada perhitungannya, maka nanti akan akan dipotong. Ya. Contohnya misalkan gini. Contohnya ini contoh. Saya berikan contoh. Tanggal 1 September, ini ya. Ini ya, dividen payable pada cash 1,858 miliar. Ini wajib disertai dengan perhitungan. Tidak boleh ngeplek angkanya seperti ini. Kalau seperti ini, maka akan dinilai hanya setengah saja. Ya, misalkan bobotnya nilainya 2, maka dia akan saya kasih 1 saja. Paham sampai sini? Silahkan boleh melakukan simulasi dalam jawab di Excel biar mudah dan sebagainya. Karena kalau di Excel kan nggak kehilangan catatannya ya. Tapi tetap yang di Excel itu dipindahkan ke dalam worksheet-nya, lembar kerjanya, atau LJU-nya. Begitu ya. Ini harap diperhatikan terkait dengan perhitungan. Itu di dalam soalnya sudah saya jelaskan semua. Perhitungan merupakan bagian dari penilaian. Kalau tidak ada perhitungannya akan dinilai setengah saja. Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, seperti Pak, harus izin bertanya, Pak. Boleh, Roti. Nama akun boleh disingkat nggak, Pak? Di dalam tidak boleh dulu ya di sini untuk saat ini tidak boleh. Jadi nama akunnya harus komplit, termasuk OSDD dan AFDA. Ya. Siapa, Mas? Nah, itu kan nggak banyak, paling cuma bikin 2 atau 3 akun saja. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan worksheet, Pak. Nanti mekanismenya seperti apa ya, Pak? Saya akan share di grupnya, ya. Worksheet-nya saja. Jadi nanti jawabannya mengikuti worksheet. Artinya urutan akunnya harus sesuai dengan worksheet. Jangan diacak-acak, itu bisa fatal. Fatal kenapa? Karena bisa jadi nanti pertama ketika mengoreksi akan mengaburkan konsentrasi, itu bisa terjadi kesalahan dan itu risiko harus tanggung sendiri. Ya, akan saya serahkan lewat grup nanti WhatsApp ya.
silakan dicetak. Ya, itu sudah ada nama akunnya. Nama akun itulah yang menjadi patokan ketika menjurnal di transaksi dan penyesuaian. Begitu. Ada lagi? Untuk pembagiannya kira-kira beberapa jam sebelum atau bagaimana ya Pak? Ya, Soalnya kan kemarin teman-teman banyak yang tidak memiliki printer Pak. Ya, nanti akan saya berikan. Kemarin ada permintaan 1 hari sebelumnya ya, sore harinya ya nanti ya. Nanti saya diingetin ya. Siapa? Saya nggak tahu jadwal ujiannya kapan. Nanti sehari sebelumnya akan saya sharing itu formnya ya. Baik Pak. Iya. Siap, terima kasih. Saya diingetin, tahunya lupa ya. Nggak ada yang ngingetin nanti nggak dapet. Siap Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Nanti sambil jalan aja silakan konsultasi di grup WA ya. Di grup boleh atau melalui perwakilan boleh gitu ya. Nanti kita bahas di situ boleh sambil jalan ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini saya pikir sudah cukup ya membahas 3 tahun soal ujian yang lalu. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak jelas ya, malah membingungkan gitu ya, bisa jadi kan kayak gitu ya. Kok dengerin si A kok bukannya ngerti malah bingung ya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal itu ya, mudah-mudahan tidak terjadi dan benar-benar bisa memberikan pencerahan gitu ya. Terima kasih juga atas perhatiannya, semoga sukses ya, belajar selalu ya, jaga integritas, ikut saja. Kalau memang tidak boleh ya, kalau sudah open book silahkan dikerjakan sendiri, belajar dari sekarang bagaimana teknik untuk mengerjakan cepat, tapi sendiri. Kalau mau kerjasama sebelum ujian, ya, silahkan kalau mau kerjasama sebelum ujian. Tapi kalau sudah ujian, walaupun tidak ada yang mengawasi secara secara langsung, tapi yang di atas kan tetap mengawasi. Oke, saya tutup ya pertemuan pada siang menjelang sore ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.